Halo, perkenalkan nama saya Selim Marwan dari Klinik Jurusan Informatika dengan NIM 25040101145. Jadi di sini ada di langkah pertama itu seperti biasa kita buat dulu awal-awalnya si foldernya. Di sini saya buat dengan folder UTS pemrograman. Kemudian di sini saya bikin file index.html. Karena HTML karena kita di sini tujuannya untuk mau bikin web. Jadi di belakang itu harus dikasih .html. Oke. Jadi di bagian pertama ini si types sampai si meta ini itu bagian headnya. Nah, jadi bagian head ini biasanya digunain untuk menyimpan informasi kayak mengenai halaman website. Nah, terus kalau untuk si meta charsetnya ini, dia berfungsi supaya karakter ini dapat ditampilkan dengan benar. Sedangkan kalau untuk si viewport ini, biasanya digunakan biar si website itu lebih responsif saat dibuka di perangkat yang berbeda. Kalau untuk si tag title-nya ini biasanya digunakan untuk menampilkan judul halaman pada tab browser. Yang kedua di sini ada CSS atau style. Nah, bagian CSS ini biasanya digunain buat ngatur tampilan website. Jadi kayak warna latar belakang, ukuran gambar, warna teks, terus bentuk cardnya, dan ini kayak efek visual lainnya supaya site ini bisa kelihatan lebih menarik. Kemudian kalau si link curve-nya atau bootstrap. Nah, kode ini biasanya digunakan untuk menghubungkan website itu dengan framework bootstrap. Ya, jadi saya bisa gunain berbagai komponen nih dan tata letaknya juga bisa jadi lebih rapih tanpa harus membuat semuanya dari awal. Oke, setelah itu kita lanjut lagi ke bagian image atau fotografi ya. Di bagian sini image. Nah, untuk si tag image yang ini biasanya digunain untuk nampilin foto profil. Kalau untuk atribut si RAC-nya ini itu dia untuk menunjukkan lokasi gambar. Kalau sedangkan si alt itu biasanya digunakan sebagai teks alternatif jika gambar itu nggak dapat ditampilkan. Nah, caranya itu ini kita tinggal masukin image, terus garis kiri, garis miring, terus tinggal kita masukin aja di sininya nama file dari si foto yang ingin kita masukin. Nah, jadi kita tinggal bikin folder baru di sini. Di sini aku bikin namanya pakai image. Terus di sini tinggal dimasukin aja sih foto-fotonya yang ingin kita masukin. Dan pastiin juga pas kita masukin di sini itu namanya itu harus sesuai banget dengan dari nama si file fotonya. Supaya nanti hasilnya bakal keluar. Kalau beda sedikit aja itu nanti fotonya atau gambarnya nggak bakal keluar. Jadi di sini saya udah masukin sesuai. Ini untuk profil saya namain saya Pendek sesuai. Jadi dia akan muncul sendiri. Di sini di bawahnya ada bagian heading. Tag si heading ini bisa digunain buat judul dan subjudul. Nah, semakin kecil angka headingnya, maka dia akan semakin tinggi prioritas judul tersebut. Terus di sini kita lanjut ke bagian si paragrafnya, karena dia minta untuk bikin dua paragrafnya di sini. Jadi saya di sini sudah buat profil diri saya. Saya bagi menjadi dua paragraf.
si paragraf ini biasanya digunain buat nampilin informasi atau deskripsi diri dalam bentuk teks yang lebih panjang dan juga biar boleh dibaca gitu. Lanjut di tabel biodata atau di sini di bagian table class. Nah, kalau untuk si tabelnya ini biasanya digunakan untuk nampilin data dalam bentuk tabel. Jadi, informasi biodata itu bisa tersusun supaya rapi dan juga mudah dipahami juga. Oke, kemudian kita lanjut ke list keahliannya. Sebelah ini. Nah, di sini kita pakai tag all. Kenapa? Karena tag all ini biasanya digunakan untuk membuat daftar yang nggak berurutan. Sedangkan kalau untuk tag Gmail ini biasanya digunain buat setiap item yang terdaftar. Kemudian kita lanjut. Di sini ada zombie-nya. Nah, kalau untuk si tag all itu biasanya digunain buat daftar yang punya urutan nomor itunya secara otomatis. Kita lanjut lagi ke galeri si gambar ini. Jadi ini sama juga si cara masukin gambarnya itu tinggal kita samain aja nama file dari si gambar yang mau kita masukin. Hanya harus sama persis supaya nanti gambarnya bakal keluar. Di bagian ini biasanya digunakan untuk nampilin gambar dan website. Untuk si kelas image ini, atau si bagian image fluid ini dari Bootstrap itu buat biar dia membuat ukuran gambar yang menyesuaikan gitu sama ukuran gambarnya si image fluidnya ini. Kemudian kita lanjut ke link. Kemudian kita lanjut ke bagian link. Di sini saya udah ngasih tiga link. Nah, jadi fungsi si tag A ini biasanya digunakan buat hyper. Terus kita lanjut ke bagian terakhir. Sini ada footer. Nah, kalau si bagian footer ini biasanya digunakan sebagai bagian penutup website. Nah, biasanya juga dia bisa berisi informasi hak cipta, identitas membuat, atau informasi tambahan lainnya. Terus sudah selesai. Sebelum mengakhiri, saya akan memperlihatkan bagaimana hasil dari visual ini. Tinggal klik on my food server aja. Kurang lebih tampilannya akan jadi seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, sini yang footer gitu. Ini ada tiga juga bisa dipencet. Oke. Oke. Saya rasa cukup presentasi dari saya. Demikian penjelasan mengenai website CP yang telah saya buat. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Sekian, terima kasih atas perhatiannya.